Oke. Nah, kita lanjut ke karakteristik ya. Nah, sama seperti kuantitatif ya, metode kuantitatif, karakteristiknya metode kualitatif juga ada ya, yang jadi ciri khas dari metode penelitian kualitatif ya. Nah, cirinya ini bisa dijabarkan seperti di bawah ini ya. Yang pertama, desain penelitiannya kualitatif ya, pastinya bersifat kualitatif ya. Dibuat secara umum, ya bersifat fleksibel dan akan bisa berkembang ya, muncul dalam proses penelitian. Kemudian tujuan penelitian kualitatif ya, menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, ya, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks dan memperoleh pemahaman makna. Ya, jadi kita cari dulu teorinya, kemudian kita pahami, kemudian baru kita tuangkan ke dalam penelitian kita. Ya, lalu teknik pengumpulan datanya ya, kalau tadi di kuantitatif itu angket, kemudian wawancara dan observasi. Nah, di pengumpulan data ini juga sama ya, ada observasi, kemudian in-depth interview, wawancara yang dalam, ya, dokumentasi dan triangulasi. Ya, dokumentasi ini berarti kan berdasarkan data-data yang terdahulu, ya, data-data dan penelitian yang terdahulu. Itu dokumentasi dan triangulasi. Nah, kemudian instrumen penelitian kualitatif. Ya, instrumennya apa saja sih yang bisa menjadikan instrumen di penelitian ini? Ya, nah ini dengan menggunakan buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Kemudian datanya apa sih yang dikeluarkan dari data penelitian kualitatif? Ya, nah dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen dan lain-lain. Ya, kemudian sampelnya bersifat kecil, tidak representatif, proposif ya, proposif, snowball, berkembang selama proses penelitian. Jadi tidak dijabar, tidak representatif itu maksudnya tidak seperti yang kuantitatif ya, kan disajikan dengan representatif ya. Ini datanya loh, ini ada nilai-nilai hasilnya. Ya kan kalau kualitatif kan dia bukan, dia hanya seperti narasi ya. Nah, sampelnya kita ambil juga bukan dari yang kita sebarkan kuesioner, bukan gitu. Ya, kita ambil sampelnya, kemudian kita jabarkan gitu dari situ, kita kembangkan. Ya, snowball ini kan seperti bola salju lah istilahnya ya. Jadi bola-bola kecil gitu, kumpulan-kumpulan kecil lah. Ya, nah ini sampelnya. Bisa juga data sampel ini kan yang kita ambil ini kan sampel dari penelitian gitu kan ya. Misalkan kita mau ambil tentang kalau kualitatif itu kan yang sesuai dengan jurusan kalian, misalkan jaringan komputer lah ya, jaringan komputer. Kalian analisa data jaringan komputer. Nah, di situ kan berarti sampelnya itu kan kalian ambil di perusahaannya apa gitu kan. Nah, di situ kan lihat tuh ya data-datanya ya. Nah, yang disajikan kan bukan dalam bentuk angka-angka, tapi dalam bentuk narasi-narasi. Ya, data-datanya itu dalam bentuk narasi-narasi. Bisa juga sih dalam bentuk angka, tapi kita tidak perhitungkan angka tersebut. Ya, tapi kita tidak hitungkan angka tersebut, kita buatkan variabel-variabelnya tidak. Ya, itu sampel penelitian kualitatif. Kemudian analisis penelitian kualitatif. Nah, analisisnya ini lebih terus ya, secara terus kita dilaksanakan secara terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Nah, ini bersifat induktif. Ya, jadi dari yang kita ambil ya awalnya yaitu gitu. Ya, analisisnya juga mencari pola, model, tema, teori ya berdasarkan tema teori yang terdahulu, kemudian kita kembangkan, kemudian kita jabarkan. Tuh ya. Oke, lanjut lagi hubungan dengan responden ya. Nah, kalau di penelitian kualitatif ini hubungan dengan responden ini bersifat empati ya, akrab supaya memperoleh pemahaman mendalam karena kita ingin mendapatkan data-data dari ahlinya ya yang kita wawancara nanti, berarti kita harus empati gitu, lebih dekat gitu, lebih akrab ya. Kemudian kedudukan antara peneliti dan responden kedudukannya sama ya, bahkan sebagai guru dan konsultan. Ya, bahkan si responden ini kita anggap sebagai guru karena kan dia sumber data kita. Ya, dia sumber data kita. Nah, jangka penelitiannya lebih lama ya, sampai data jenuh dapat ditemukan hipotesis atau teorinya. Ya, lebih lama sih kalau misalkan dengan kualitatif ini.
Kemudian usulan desain, ya usulan desain penilaian kualitatif singkat, umum dan bersifat sementara. Yaitu tadi saya bilang ya, dia bersifat dinamis, berubah-ubah. Ya, literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. Prosedur bersifat umum, kemudian masalah penelitian bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Nah, hipotesis tidak dirumuskan karena akan menemukan hipotesis. Ya, fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dan data lapangan. Kemudian karakteristik berikutnya penelitian dianggap selesai. Nah, kapan penelitian dianggap selesai? Nah, kalau penelitian kualitatif ini dianggap selesai setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. Jadi sudah cukup gitu, sudah selesai. Ya, kalau tidak ada data yang baru lagi. Ya. Nah, hasil penelitiannya apa? Hasil penelitiannya adalah tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif dengan melakukan pengujian kredibilitas, dependabilitas proses dan hasil penelitian. Nah, kredibilitas ini, pengujiannya ini kan berdasarkan teori-teorinya, ya, berdasarkan narasi sih ya. Jadi hasil penelitiannya ya berupa laporan narasinya. Nah, itu materi kita hari ini ya. Jadi metode penelitian ya, kualitatif dan kuantitatif, ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak dari yang sudah saya sampaikan tadi? Ada nggak kira-kira? Kalau tidak ada, berarti kalian saya mau kasih tugas. Ya, saya mau kasih tugas kalian cari jurnal yang berkaitan dengan metode kualitatif ya dan metode kuantitatif. Ya, cari dulu jurnalnya. Ya, kalau sudah dapat jurnalnya, baru bikin rangkuman. Ya, rangkuman dari jurnal yang kualitatif itu apa isinya? Ya, misalkan misalkan ini, kalau tadi kan kuantitatif itu kan perhitungannya ya, jadi ada kuesioner, hasil-hasilnya itu dituangkan dalam kuesioner. Nah, kalau kualitatif kan lebih ke narasi ya, berupa laporan-laporan, data-data gitu dari yang terdahulu gitu. Ya, misalkan kalau sumber-sumber terdahulu gitu loh. Nah, itu kan kualitatif. Nah, itu bisa kalian cari jurnalnya, bisa di link Google Scholar atau bisa juga di repositori Universitas BSI. Ya. Nah, dikumpulkan minggu depan. Ya, jadi saya minta dulu, ini kan kalian ada 16 ya. Oh, sorry, 14 ya. 14 berarti ya nggak usah kelompok deh ya, sendiri-sendiri aja lah ya. Sedikit ini soalnya. Jadi tugasnya mencari jurnal ilmiah ya, jurnal yang menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Ya, dari situ baru kalian rangkum jurnalnya tersebut. 2 aja. Ya, jadi 1 kuantitatif, 1 kualitatif. Terus rangkum. Ya, hasilnya apa yang kualitatif dan hasilnya apa yang kuantitatif. Jadi isi jurnal itu apa sih gitu, menceritakan tentang apa gitu. Itu rangkumannya. Oke, paham ya? Baik, Bu, paham, Bu. Oke. Nah, ini dikumpulkan minggu depan. Ya, minggu depan. Ya, jadi kalian cari dulu jurnalnya, boleh dari Google Scholar, boleh dari repositori Universitas BSI. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Cukup untuk hari ini? Cukup, Bu, kayaknya. Cukup, Bu. Cukup ya. Nah, yang tadi belum join ya, nanti tolong kasih tahu bahwa ada tugas ya untuk mencari jurnal. Atau nanti saya tulis lagi deh di grup ya bahwa ada tugas untuk mencari jurnal yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ya, satu-satu aja. Jadi 1 kualitatif, 1 kuantitatif. Terus rangkum. Udah, itu aja. Ya. Tugasnya kirim email ke saya, nanti saya share emailnya di WA Group. Oke, sudah tidak ada pertanyaan? Baik, Bu, iya. Oke, terima kasih untuk hari ini yang sudah join Zoom ya. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan sudah ada video pembelajarannya ya dari Prodi ataupun nanti bisa saya buat, jadi nggak perlu kalian join Zoom lagi. Karena ini aja baru 6 orang nih. Ya 5 ya, 6 ya 6.
Yang tadi nggak join lagi tuh kayaknya takutnya nggak ada kuota gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. wabarakatuh. Bu, terima kasih Baik Mbak Ibu. Bu, sama-sama. Terima kasih kembali Bu. Mm-mm.